Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua lipat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir dan berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri 8 Sungai Rotan ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kami hormati Bapak Korwil Abi Puji Utomo SPD, yang kami hormati Ibu Pengawas Susilawati MPD, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 8 Sungai Rotan Ibu Sukaina SPD, dan yang kami hormati para Dewan Guru dan staf SD Negeri 8 Sungai Rotan. Susunan acara sosialisasi hasil observasi kinerja guru dan kegiatan komunitas belajar SD Negeri 8 Sungai Rotan, Tanjung Miring, 4 Juni 2024. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan hasil observasi kinerja guru SD Negeri 8 Sungai Rotan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 8 Sungai Rotan kepada Ibu Sukaina SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Korwil Kecamatan Sungai Rotan Pak Ari Puji Utomo SPD, yang kami hormati Ibu Pengawas Ibu Susilawati MPD, serta Dewan Guru SDN 8 Sungai Rotan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil observasi guru SDN 8 Sungai Rotan. Hasil observasi guru SDN 8 Sungai Rotan, observasi praktik pembelajaran saya lakukan dimulai dari tanggal 4 Maret 2024 hingga 21 Maret 2024 dengan jadwal yang sudah ditentukan dan masing-masing guru, serta saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan guru SDN 8 Sungai Rotan. Saya bisa mengambil benang merah persamaan kendala maupun tantangan yang dihadapi para guru, yaitu menyampaikan materi yang disajikan oleh guru belum berdiferensiasi, serta pemberian motivasi kepada siswa yang kurang beragam. Hal ini menyebabkan ketika siswa belajar mereka belum sepenuhnya tertarik, semangat, dan percaya diri dalam proses belajar, sehingga kelihatan guru dalam menyajikan materi masih menggunakan PowerPoint yang biasa. Menurut saya, siswa yang sudah sering melihat gadget akan merasa bosan jika disajikan PowerPoint atau media pembelajaran yang biasa saja dan tidak menarik. Alat peraga atau hal-hal yang mendukung pembelajaran masih belum optimal dihadirkan oleh guru untuk mendukung pembelajaran, serta motivasi yang kurang beragam menyebabkan murid enggan untuk maju, bertanya, menjawab aktif saat pembelajaran di kelas. Dengan gambaran umum hasil observasi guru-guru di SDN 8 Sungai Rotan, saya merekomendasikan guru-guru untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM atau mengikuti webinar pendidikan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Saya juga akan membantu guru dalam menyiapkan alat peraga. Jika memang harus membeli, akan saya bantu lewat dana alokasi alat peraga. Selain itu, saya juga akan melakukan diskusi jika guru ingin meminta saran atau solusi dari permasalahan mengenai motivasi siswa. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan untuk observasi praktik pembelajaran selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Demikianlah Bu, Pak Pengawas, Bapak Ibu Pengawas, paparan secara umum dari hasil observasi saya terhadap guru-guru di SDN 8 Sungai Rotan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi kegiatan komunitas belajar SD Negeri 8 Sungai Rotan,
yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sukaina, kami persilahkan. Terima kasih. Di sini Bapak Korwil dan Ibu Pengawas di SDN 8 Sungai Rotan kami mengambil materi komunitas belajar. Belajar memang sudah kami buat untuk di SDN 8 Sungai Rotan. Kemudian ada pun apa itu tujuan komunitas belajar? Komunitas belajar adalah kelompok individu yang memiliki minat, tujuan atau kebutuhan pendidikan yang serupa yang secara aktif terlihat dalam proses pembelajaran bersama-sama. Ini bisa berupa komunitas online seperti forum diskusi atau grup media sosial. Kombel dapat dibentuk dalam sekolah, antar sekolah atau secara daring melalui platform Merdeka Belajar atau PMM. Tujuan dari komunitas belajar, tujuan utama Kombel adalah 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 2. Meningkatkan kapasitas profesional pendidik. Yang 3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Manfaat Kombel di sini kami simpulkan ada 6. Yang pertama, 1. Memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. 2. Memfasilitasi kolaborasi dengan pengembangan perangkat ajar. Yang 3. Memfasilitasi diskusi pemecahan masalah sekaligus berbagi praktik baik. Yang 4. Pertukaran pengetahuan yang kaya dan beragam. Yang 5. Memfasilitasi refleksi pembelajaran tekan sejawat. Dan yang terakhir, memotivasi dan dukungan. Prinsip komunitas belajar ada 3. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Kombel berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa melalui perbaikan praktik pembelajaran. Yang kedua, kolaborasi dan tanggung jawab kolektif pendidik bekerja sama untuk menciptakan pemahaman bersama berbagai tanggung jawab atas keberhasilan siswa. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Kombel mengevaluasi dampak kegiatan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian tahapan pembangunan Kombel komunitas belajar di SDN 8 Sungai Rotan itu ada 3. Yang pertama, membentuk tim kecil. Tim kecil yang terdiri dari kepala sekolah dan guru yang berkompeten berperan dalam mempersiapkan dan memfasilitasi Kombel. Di sini Bu, alhamdulillah di SDN 8 Sungai Rotan itu terdapat 1 guru penggerak Bu. Jadi kami bisa bertukar pikiran, bisa membuat sehingga terbentuklah komunitas belajar. Kemudian yang kedua, merefleksi visi sekolah. Kombel harus selaras dengan visi sekolah dan berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang terakhir, membangun komitmen belajar. Guru dan tenaga kependidikan perlu berkomitmen pada nilai-nilai Kombel seperti kolaborasi, berbagi, dan pengembangan profesional. Nama untuk kami pun mempunyai nama Bu, untuk kelompok belajar di SDN 8 Sungai Rotan itu yang dinama dengan kolagen Komunitas Belajar Guru SDN 8. Itu bersatu berkolaborasi dan menyusun RPP dan modul ajar. Yang kedua, berbagi masalah pembelajaran siswa. Yang 3, mengobservasi pembelajaran di kelas dan berbagi praktik baik. Sekianlah paparan mengenai materi Kombel dari kami. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Bu Kepala Sekolah tentang kegiatan komunitas belajar. Selanjutnya pemaparan tentang rapat mutu pendidikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8 Sungai Rotan. Kepada Ibu kembali kami persilahkan. Iya, terima kasih. Di sini Bu, masih berhubungan dengan Kombel tadi. Dengan Kombel kami bisa melihat raport mutu atau rapat pendidikan.
Di SD 8 Sungai Rotan, Bu, itu yang masih merahnya itu, Bu, sebenarnya terdapat di literasi, numerasi. Kemudian yang pertama itu, Bu, literasi. Jadi minat baca dari anak itu masih kurang. Sehubungan dari itu, Bu, kemarin tepatnya hari apa itu kami mendapatkan bantuan dari pusat buku, kalau tidak salah di situ 100 judul buku, tapi masih belum diperiksa satu-satu. Kemungkinan dari melihat lapak mutu itu mereka bisa tahu bahwa di SD kita masih membutuhkan buku-buku bacaan. Kemudian selain literasi, numerasi itu masih kurang dalam hitungan. Kemudian karakter anak. Cara mengatasi masalahnya ini kami meningkatkan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Inspirasi kegiatan yang harus dibenahi: 1. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi. Kemudian pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks sastra untuk perbaikan proses pembelajaran literasi serta didik. Yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan kemampuan teks sastra di satuan pendidik melalui program kebijakan dan penganggaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah dari 3 pemaparan tadi. Sekarang kita buka ruang tanya jawab kepada Bapak Dewan Guru. Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Untuk pertanyaan yang pertama ini kepada Ibu Catur Nuraini kami persilakan. Baiklah, saya akan bertanya mengenai komunitas belajar ini, Bu, ya, karena kita sudah punya. Ini tuh saya pengen tanya gimana sih agar komunitas belajar kita nih efektif, Bu, untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi gimana agar komunitas belajar itu bisa membantu guru agar makin dalam pembelajarannya itu makin baik. Nah, komunitas belajarnya itu harus seperti apa gitu? Terima kasih Ibu Catur Nuraini. Di sini saya akan mencoba jawab. Kalau yang kurang-kurang nanti bisa ditanyakan langsung sama Korwil atau Ibu pengawas kita. Yang pertama itu cara yang membuat komunitas belajar efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Yang pertama yaitu keterlibatan aktif. Jadi seluruh anggota yang ikut dalam komunitas itu diharapkan aktif. Jadi tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilaksanakan agar komunitas belajar kita menjadi lebih maju lagi. Jangan ketinggalan. Adik bertanya dengan kawan, "Wiji kawan, aku tidak ngerti." Nah, kemudian yang kedua itu kolaborasi. Kolaborasi itu kolaborasi kita kan selalu saling mendukung. Yang ketiga, keterbukaan dan keanekaragaman. Jadi kalau setiap ada kegiatan kita selalu terbuka. Kemudian keanekaragaman itu di situ pasti ada masalah. Misalkan guru si A memberi masukan seperti ini, guru B memberi masukan seperti ini. Itu merupakan keanekaragaman bagi kita. Suatu masukan agar kelompok kita bisa berjalan lebih baik. Kita cari jalan yang terbaiknya, bukan menjadikan suatu permusuhan. Yang keempat, moderator, yaitu terdapat pemimpin atau fasilitator yang merekomendasi interaksi antar anggota komunitas. Yang kelima, sumber daya beragam. Kita kan sebagai manusia, bukan saja sebagai guru, mempunyai kekurangan dan kelemahan, ada kelebihan. Jadi dengan adanya komunitas kita bisa saling melengkapi. Misalkan guru si A kurangnya di sini bisa dibantu oleh guru B, guru C. Selanjutnya seperti itu.
Kemudian umpan balik kontribusi. Umpan balik itu perlu dalam setiap kegiatan. Kemudian komunitas terhadap pertumbuhan bersama, komitmen terhadap pertumbuhan bersama. Kemudian yang terakhir keterlibatan berkelanjutan. Jadi kegiatan ini harus berkelanjutan, jangan cuma stop di situ saja. Demi untuk kemajuan baik bagi kita maupun bagi peserta didik. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana kira-kira Bu Catur? Untuk pertanyaan berikutnya masih ada? Baiklah, kepada Pak Burhanuddin kami persilakan. Baiklah, ini Bu, ada pertanyaan dari saya. Itu bagaimana cara mengelola konflik atau perbedaan pendapat di dalam konflik itu? Karena sering terjadi perbedaan pendapat yang sulit untuk menyatukannya, Bu. Langsung Bu. Ya, terima kasih. Ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi Pak ya. Di situ tadi kan cara efektif untuk memajukan kombel. Salah satunya di situ ada keanekaragaman pendapat. Nah di sini kita bisa menyatukan pendapat kita. Tidak mungkin tidak ada Pak. Ya, cuman di sini kita saling mendengarkan, saling menerima masukan dari yang lain. Kemudian menyadari apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, agar komunitas kita berjalan dengan baik, yaitu fasilitasi komunitas terbuka. Masih balik-balik ke terbuka tadi. Kemudian praktik mendengarkan aktif. Jadi kalau misalkan kita ada kegiatan, itu usahakan mendengarkan aktif. Jangan cuma dengar baik kawan ngomong tuh gawe lain, salah satunya misalkan main HP. Jadi pas ditanya boleh dikatakan tidak tahu. Masalahnya fokusnya bukan dengan apa yang kita bahas sekarang. Kemudian promosikan penghargaan terhadap keanekaragaman. Jadi keanekaragaman itu selalu terjadi, bisa kita promosikan itu. Demi yang baik, jangan ambil yang buruknya. Kemudian gunakan pendekatan kolaborasi dalam memecahkan masalah. Jadi setiap masalah itu pasti ada pemecahan masalahnya dengan cara pendekatan. Kalau kita misalkan guru si ibu ini maunya kalau pendapatku cak ini Bu, pokoknya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa, itu namanya itu diktator Pak. Ya, jadi kita bisa menghargai pendapat orang lain agar orang lain bisa menghargai pendapat kita. Kemudian aturan dan pedoman komunitas itu perlu kita pahami. Setiap komunitas, bukan hanya di komunitas ya. Setiap contohnya di sekolah ada aturan, di rumah tangga pun ada aturan biar tidak tertulis. Jadi aturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak, itu patut kita hormati. Kemudian menyelesaikan konflik secara privat. Jadi setiap masalah itu kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan terjadi hal-hal misalkan dalam sekolah itu terjadi yang tidak kita inginkan. Yang terakhir mengevaluasi pembelajaran. Sekian kira-kira Pak. Kalau ada yang belum jelas nanti kita bahas lagi di kombel kita Pak. Baiklah, untuk Dewan Guru yang lain yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kami anggap cukup jelas. Dan mungkin ada pertanyaan nanti bisa di acara yang lain atau di kantor. Acara yang selanjutnya yaitu yang keenam, kesimpulan yang akan disampaikan kembali oleh Ibu Sukaina. Kami persilakan. Terima kasih. Dari materi komunitas belajar ini dapat kita simpulkan komunitas belajar sangat membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara tepat. Di dalamnya para guru akan mendapatkan bimbingan langsung dari ahli pendidik terkait kurikulum merdeka.
Guru juga dapat berdiskusi bersama untuk belajar berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai semangat Merdeka Belajar. Selain itu, komunitas ini memudahkan kolaborasi antara guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran baru seperti modul E hingga media interaktif. Semua ini dibuat sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka untuk memperdayakan siswa. Berkat dukungan komunitas, implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Guru pun akan lebih siap mengembangkan perannya sebagai fasilitator belajar. Demikianlah Bu paparan dari kami selaku Kepala Sekolah SDN 8 Sumeretan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kira-kira ada kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampunan, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tadi sosialisasi hasil observasi kinerja guru dan komunitas belajar yang disampaikan oleh Ibu Sukaina, maka berakhir sudah acara kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada salah dan kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik kinerja kepala sekolah? Biasa saja. Biasa saja, oke. Dari pemaparan yang telah Ibu lakukan tentang aktivitas komunitas belajar, menurut Ibu, apakah sudah efektif yang telah Ibu lakukan? Kalau menurut saya sudah. Sudah. Tapi di sisi lain masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kekurangannya itu di mana? Banyak Bu. Apa misalnya? Dari bicara, dari menilai guru, itu saja Bu diantara. Jadi menurut Ibu kekurangan Ibu itu dari cara berbicara, dari cara menilai guru. Nah, Ibu kan sudah tahu nih kekurangan Ibu itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kekurangan Ibu tadi? Berusaha lagi Bu, belajar lagi. Berusaha lagi, belajar lagi itu bagaimana Bu? Misalnya indikatornya apa? Misalnya Ibu merasa berbicaranya apa? Jadi Ibu belajarnya dengan apa? Gitu. Melalui buku, melalui internet, melalui sebisa mungkin bertanya dengan teman-teman sejawat, teman-teman kepala sekolah, sharing sama-sama kepala sekolah. Jadi Ibu belajar dengan berbagai sumber Ya. Oke. Nah, ini tadi saya sudah lihat, sudah mendengar juga Ibu memaparkan bahwa komunitas belajar mempunyai manfaat itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih kualitas pembelajaran berdasarkan hasil kinerja dari para guru-guru Ibu di sekolah? Menurut saya guru-guru ini kita kan masih kalau sekarang sudah cukup ya, internet kita sudah bagus. Kalau kemarin belum Bu. Nah, kemudian kami Bu di sini masih terhalang dengan alat-alat seragam. Menurut Ibu itu ini apa, guru itu terkendala dengan alat-alat peraga. Iya. Artinya mungkin guru itu belum semaksimal mungkin menggunakan alat-alat peraga. Nah, Sebenarnya Bu alat peraga itu kan tidak perlu dibeli, bisa dibikin sendiri. iya Bu, memang Jadi seperti itu perlu kreativitas dari guru-guru, itu perlu misalkan untuk membuat alat peraga dari bahan kertas, dari apa kan bisa ya. Nah, mengkaitkan dengan komunitas belajar tadi Bu, Ibu tahu nih bahwa ini kekurangan di sekolah Ibu nih, bahwa guru-gurunya nih belum memaksimalkan alat-alat peraga
yang ada di sekitar mereka. Kan seharusnya alat peraga untuk sekolah dasar itu kontekstual, artinya benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih cara mengkaitkan komunitas belajar hingga membawa manfaat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran guru tadi dalam hal memfasilitasi guru ini biar paham memaksimalkan alat-alat peraga yang ada di sekolah. Ini salah satunya kami kan ada guru penggerak. Nah, di dalam pengalaman guru penggerak itu kan bisa berbagi. Jadi mungkin guru penggerak bisa kami manfaatkan dalam kombel tadi untuk misalkan mengadakan masukan. Misalkan kita membuat dari botol bekas atau dari apa yang bisa yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu salah satunya, Bu. Jadi Ibu manfaatkan guru penggerak yang Iya. ada di sekolah. Nah, untuk rencana jangka pendek ke depan Ibu, apa sih rencana Ibu, tujuan pokok komunitas belajar Ibu yang pengen Ibu lihat jangka pendek ini? Saya tujuannya mau ini. Yang pertama itu saya akan menemukan minat baca dulu. Minat baca untuk siswa. Karena dengan minat baca dengan minat baca untuk siswa kan bisa memahami, bisa lancar apa yang dikatakan oleh guru. Kalau tidak bisa baca mana, Bu? Oke. Jadi dalam waktu jangka dekat ini Ibu akan memaksimalkan komunitas belajar untuk meningkatkan literasi dulu dari siswa-siswa yang Ibu. bertahap, Bu. Menurut Ibu nih, indikator keberhasilan Ibu dalam waktu jangka dekat nih, kalau rapor pendidikan artinya kan tunggu setahun Ya. lagi Ibu. Nah, menurut Ibu indikator keberhasilan rencana Ibu dalam waktu jangka dekat ini apa, Bu? Saya akan meminta untuk yang kelas tinggi dulu ya. Meminta data kepada guru kira-kira untuk misalkan kita mulai misalkan untuk tahun ajaran baru kan. Di kelas misalkan kita ambil kelas tinggi, kelas 6 itu dibagi 3, Bu. Ada yang membaca lancar, ada yang membaca sedang, kemudian ada yang belum. Kita data di situ, Bu. Misalkan dari 30 siswa, bagi 3, 10. Nah, dari yang belum bisa baca, kalau dia lebih sedang, berarti kan ada kemajuan, Bu. Nah, saya akan minta guru-guru, minta data dari guru-guru untuk terutama untuk kelas tinggi dulu, Bu. Kalau kelas rendah kan masih belum bisa dipahami betul. Jadi Bu nak minta data siswa mana yang belajar bacanya masih sedang, Ya. sudah tinggi dan belum lancar. Iya. Nah, jadi di komunitas nanti rencana Ibu bagaimana setelah mendapatkan data-data itu? Kita periksa lagi, Bu. Misalkan untuk bulan pertama datanya sekian. Untuk bulan selanjutnya kita tanya gurunya, ada nggak kemajuan? Nah, kalau ada berarti kan meningkat, Bu. Tapi kalau bertahan berarti siapa yang mesti disalahkan? Apa guru, apa siswa? Yang jelas dua-dua, Bu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan guru, mungkin siswa kan mungkin ada faktor dari rumah atau dari mana gitu. Jadi saya tangkap dari Ibu nih bahwa komunitas belajar dalam waktu jangka dekat ini akan mengevaluasi siswa itu setelah berapa, 1 bulan misalnya sudah ada kemajuan dari yang siswa yang masih kecil kemudian ke sedang, begitu, Bu? Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ibu tadi sudah memaparkannya dengan sangat baik walaupun ada kendala-kendala. Semoga kedepannya praktik kinerja Ibu akan semakin baik lagi dan saya tunggu aksi nyata dari rencana-rencana Ibu tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.